Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan dengan metode Simple Adaptive Weighting atau biasa disebut dengan metode SAW. Jadi metode ini sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan sesuatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, baiklah. Di sini kita akan mengambil salah satu contoh jurnal yang sistem pendukung keputusannya dengan metode SAW atau simple adaptive, yaitu di sini penerapan metode penerapan metode simple additive weighting atau SAW pada sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi untuk cabang baru toko pakan UD Indo Multivis. Jadi di sini saya menggunakan salah satu contoh jurnal yang saya ambil di Google. Di sini baik kita scroll langsung ke bagian penelitiannya. Nah, di sini hasil penelitian pembahasan. Di sini bisa kita baca yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilih lokasi yang digunakan untuk pembangunan cabang baru UD Indo Multivis. Terdapat 5 daerah baru yang rencananya akan dipilih, yang merupakan alternatif pada penelitian ini yaitu A1 daerah Gondosuli, A2 daerah Sumber Gempol, A3 daerah Karangrejo, A4 daerah Rejetangan, A5 daerah Hunung. Jadi yang ini itu bagian A1 sampai A5 yaitu bagian alternatif. Berarti kita memiliki 5 alternatif. Di sini akan kita bikin tabelnya dalam Excel. Nah, di sini saya sudah menyelesaikannya, akan saya ulangi kembali. Sini langsung kita salin saja. Bagian ini tabel 1 yaitu bagian alternatif. Kita salin. Nah, seperti ini. Setelah kita salin, kemudian kita kembali ke bagian jurnalnya lagi. Di sini adapun kriteria yang digunakan adalah C1 sama dengan harga tanah untuk lokasi. Kemudian C2 sama dengan jarak dengan toko lama. Kemudian yang ketiga yaitu jarak dengan gudang penyimpanan. Lalu tingkat persaingan dengan toko lain. C5 nilai investasi 3 tahun ke depan. Kemudian C6 yaitu tingkat masyarakat yang memelihara ikan. Nah, di bagian ini itu adalah kriteria. Berarti kita memiliki 5 alternatif dan 6 kriteria. Kemudian kita buat tabel di dalam Excel juga. Nah, bagian tabel 2 kita salin. Kita masukkan lagi ke bagian sini. Nah, tabel 2 sudah kita buat. Kemudian kita masuk kembali ke bagian jurnalnya. Kita baca lagi yaitu kriteria C1 merupakan kriteria biaya. Sehingga kriteria C2, C3, C4, C5, C6 merupakan kriteria keuntungan. Berarti di antara 6 kriteria ini hanya satu yang merupakan kriteria biaya, yaitu di bagian C1, dan C2 sampai C6 merupakan kriteria keuntungan. Lalu kita buat tabelnya, yang di bagian bobot pengambilan keputusan dalam penelitian ini, kita buat tabel di dalam Excel. Nah, awalnya teman-teman bisa lihat di sini angkanya yaitu 0,25, 0,20 dan sampai 0,15. Itu awalnya adalah jika dipresentasikan akan jadi seperti ini. Nah, jika dipresentasikan dan sama terlihat seperti yang ada di dalam jurnal. Mari kita lihat kembali. Lihat C1 22%, C2 20%, C3 10%, C4 15%, C5 15%, C6 15%. Kita lihat kembali. Nah, di sini sama
Nah, di bagian ini kita ubah menjadi W1, W2, W3, W4, W5, dan W6. Nah, lalu setelah kita masukkan ke dalam tabel ini, kita ubah angkanya menjadi angka desimal. Maka angkanya akan berubah menjadi seperti ini. 0,25, 0,20, 0,10, 0,15, 0,15, dan 0,15. Kemudian kita kembali ke jurnalnya. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu skala ordinal untuk tingkat persaingan dengan toko lain, yaitu rendah, cukup, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian di bagian ini yaitu skala ordinal untuk tingkat masyarakat yang memelihara ikan. Yang pertama itu sangat jarang, kedua jarang, cukup, banyak, hingga sangat banyak. Kemudian di bagian ini kita bikin tabelnya juga di dalam Excel. Kita bisa masukkan ke bagian ini. Nah, bisa teman-teman buat seperti ini. Kemudian kita lihat kembali di bagian jurnalnya. Nah, tabel kecocokan untuk alternatif dan kriteria. Di bawah ini merupakan tabel kecocokan untuk alternatif dan kriteria. Terdapat 6 kriteria dan 5 alternatif yang semua nilainya sudah ditampilkan dalam tabel 1. Nah, mari kita masukkan nilai kecocokan untuk kriterianya. Kita masukkan ke dalam Excel. Kita masukkan nilai alternatif dan kita masukkan alternatifnya dan nilai kriterianya. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita lihat kembali di bagian jurnalnya. Hasil matrik normalisasi. Setelah mendapatkan nilai kecocokan untuk masing-masing alternatif dan kriteria, langkah selanjutnya adalah dengan mencari matrik normalisasi. Formula untuk mencari matrik normalisasi terdapat pada persamaan. Dikarenakan kriteria merupakan atribut biaya, maka formula yang digunakan yaitu persamaan 1,2. Sedangkan kriteria merupakan atribut keuntungan, maka formula yang digunakan yaitu persamaan. Sini mari kita lihat hasil matriknya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Mari kita coba menyelesaikannya. Dengan cara yaitu nilai yang paling kecil nilai yang paling kecil atau nilai minimal di dalam kriteria ini, kita yang di bagian 1, nilai minimal kita bagi dengan nilai kriteria. Jadi nilai kriteria itu ada di bagian paling atas, di bagian sini. Jadi nilai minimal itu di sini di bagian C1 yaitu 40, berarti nilai kriterianya 50, berarti 40 dibagi 50. Mari kita buat tabelnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Di sini bisa teman-teman buat tabelnya yaitu C1 sama dengan cost sama dengan nilai minimal dengan nilai kriteria. C1-nya mari kita cari yaitu nilai minimalnya yaitu 40 dibagi dengan nilai kriteria.
yaitu di sini kita klik sama dengan angka minimalnya yaitu 40, kemudian kita klik bagi, lalu kita akan klik bagian 50, kita klik enter, hasilnya seperti ini. Kalau kita akan tarik ke bawah seperti ini, nah akan muncul hasilnya yaitu 0,80, 0,85, 0,95, 1, dan 0,77. Kemudian kita akan mencari kriteria yang kedua, yaitu kriteria keuntungan, yaitu di bagian C2 sampai C6. Akan kita buat kembali tabelnya. Di sini C2 yaitu sama dengan benefit, sama dengan nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal. Mari kita lihat di sini di bagian C2 nilai kriterianya yaitu 9 dan nilai maksimalnya yaitu 10. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat tabel dari C1 yaitu di bagian biaya dan C2 sampai C6 yaitu di bagian keuntungan, kriteria keuntungan. Kemudian selanjutnya apa yang akan kita buat? Yaitu kita akan membuat normalisasinya, yaitu dengan cara kita akan buat matrik normalisasinya. Kita masukkan, kita buat tabel dulu, tabel seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Kita akan buat tabel 6-nya, kita gabungkan semua nilainya, nilai kriterianya yaitu di C1 sampai C6. Maka kita akan membuat perankingannya. Kita buat terlebih dahulu tabel ranking. Nah, di sini kita anggap kosong terlebih dahulu. Akan kita hapus nilainya. Dan di sini kita klik konten. Kita lihat di bagian jurnal terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat bahwa proses perankingan dalam tab ini yaitu menggunakan formula pada persamaan. Perankingan didapat dari bobot pengambilan keputusan dikalikan dengan kolom pada matrik normalisasi. Hasil perhitungan ditunjukkan di bawah ini, yaitu berarti prosesnya seperti ini. Itu 0,8 dibagi 0,25. Berarti kita akan membuat seperti ini. Berarti 0,80 ini akan kita kalikan dengan tabel formula ini, yaitu bagian di tabel 3, 0,25. Berarti
0,80 dikali dengan 0,25, kemudian 0,85 dikali dengan 0,20. Mari kita lakukan pengerjaannya. Ini akan kita cari manual. Jadi saya akan menyikipnya untuk penjumlahannya, dan saya akan masukkan saja yang hasilnya. Hmm. Kita anggap sekarang kita sudah menjumlahkan dengan cara seperti tadi, yaitu 0,80 dikali dengan 0,25, dan selanjutnya di bagian bawah itu 0,85 dikali dengan 0,20. Mari kita coba. Kita anggap nilai sini kosong. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik di bagian 80, lalu kita bisa kali dengan shift, kemudian kita beri bintang, yaitu di bagian, kalau di Excel ini bintang adalah tanda kali. Kemudian kita klik di bagian 0,25, kita klik enter, maka hasilnya sama seperti tadi. Kita coba tarik ke bawah. Ada kesalahan ini. Kemudian di bagian 85, kemudian di sini kita bisa klik sama dengan, lalu kita klik 85, lalu kita kali dengan 0,25, kemudian kita enter lagi, dan seterusnya seperti itu. 9 ini kenapa di sini. Kita akan mencoba, kita hapus lebih dahulu di bagian totalnya. Nah, mari kita lihat di sini, maka yaitu kita akan jumlahkan, kita akan lihat di bagian jurnal, yaitu proses perankingan dalam tab ini yaitu menggunakan formula pada persamaan. Perankingan didapat dari bobot pengambilan keputusan dalam kurung dikalikan dengan kolom pada matrik normalisasi. Hasil perhitungan ditunjukkan di bawah ini. Berarti hasil dari perkalian ini akan kita jumlahkan ke kanan dan akan melihat hasilnya. Mari kita akan coba jumlahkan dengan cara kita blok saja bagian ini, kemudian kita klik IoT, kita klik sama dengan maaf, sama dengan
Lalu kita lihat di sini yaitu total angkanya yaitu di bagian Gondosuli yaitu 0,8925 dan 0,6803. Kemudian di bagian Karangrejo 0,7981. Kemudian di bagian Rajo Tangah 0,7850. Kemudian di bagian alternatif munut yaitu 0,8023. Di sini kita akan membuat rankingnya sesuai dengan nilai yang paling tertinggi yaitu nomor ranking pertama yaitu di bagian Gondosuli yaitu dengan total angka 0,8925. Kemudian ranking kedua yaitu di bagian alternatif munut dengan angka total yaitu 0,8023. Kemudian dengan ranking 3 yaitu di bagian alternatif Karangrejo dengan jumlah total nilai 0,79881. Lalu di bagian ranking keempat yaitu di Rejo Tangan dengan total nilai 0,7850. Kemudian dengan ranking terakhir yaitu di bagian alternatif Sumber Gempol dengan total nilai 0,6803. Nah, jadi seperti itulah. Dan seperti inilah hasilnya. Hasil dari kita mencoba untuk menentukan penilaian dari sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Nah, jadi itu dia penjelasan dari saya tentang sistem pengambilan keputusan dengan metode SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.